Halo YouTube, selamat datang di vlog Om Mobi. Pada vlog kali ini kami seperti Tony Stark. Kenapa? Karena kami sedang naik Porsche Boxster dan kami ingin kelihatan seperti bilioner gitu, yang kadang-kadang bisa berubah menjadi Iron Man. Nah, kami beli Porsche Boxster ini di Auto High karena dia reputable seller. Kami tidak perlu terlalu detail melihatnya, atau kondisi mesinnya, kondisi segala macam sudah terjamin. Tapi ini Boxster bukan generasi yang terakhir, tapi masih sangat baru. Nah, bagaimana kalau Anda beli Audi A4 lama? Bagaimana kalau Anda beli VW Golf lama? Gimana kalau Anda beli Audi A8 lama? Apa saja yang mesti diperhatikan? Nah, ini kita datang ke bengkel orang kawan. Anda pasti pernah lihat di video ini. Sampai, dan ini adalah bengkelnya. Yang punya ada di beberapa video yang lalu, yaitu Om Bram juga. Luar biasa, skuter 99. Ini pengusaha ya, benar-benar pengusaha. Ini banyak sekali loh bisnisnya. Enggak Om, ini hobi aja Om. Ini hobi apa Hobi namanya? Vespa. Terus hobi Audi VW. Audi VW. Gitu. Kebetulan ya dari dulu terus akhirnya keterusan sampai sekarang. Gitu. Tapi ini bengkel udah lama? Start dari 2000, tahun 2000-an. Tahun 2000? Udah lama juga. Tapi khusus untuk VW Audi sendiri start 2007. Dari bengkel umum ke bengkel Khusus. Untuk VW Audi. Ya, gitu. Udah ada Audi TT generasi pertama. Lagi sakit nih pasti kan? Ini udah sehat ini. Udah sehat? Udah sehat. Tiguan customer. Tiguan belum tua ini. Belum. Tahu enak banget dipakai buat yang family car. Dibanding yang Jepangan harganya juga. Ini enak banget jauh. Bener. Dibanding harga yang kayak misal CR-V kayak gitu, menurut gua sih ya masih worth it lah gitu. Setuju. Eropa banget. Tiguan ini. Beetle pertama. Beetle modern pertama. Iya. Ini basisnya dari Mark 4 ya? Iya. Terus juga nggak usah khawatir kalau spare part kan katanya orang ngelihatnya gimana, tapi jujur ini investasi juga. Kayak misalnya seri-seri yang dulu yang 1302, 1303. Nah, kira-kira ini bisa jadi batu cincin deh kalau suatu hari nanti. Suatu hari nanti ya? Asal barangnya bener dan ngerawatnya bener. Bener, makanya juga bener gitu. A6 nih kita takutkan juga nih termasuk nih. Nggak ada yang ini Om, kalau misalnya A6 kayak yang Audi sebetulnya mobil enak banget. Jadi kan orang punya segmented banget yang maksudnya Mercedes, BMW, orang punya style masing-masing. Kalau ini mereka perpaduan kayak gitu, sportinya dapat, ini dapat, gitu, luxury-nya dapat. Bener, Audi itu mobil gini paling enak karena kita pernah tes lawan Ridwan Hanif lawan Fitra Eri. Fitra itu pakai C-Class, kami pakai seri 3, Ridwan Hanif pakai Audi A4 Quattro. Nah itu paling enak sebenarnya Audi. Bener. Tapi paling mahal. Begitu nanti jualnya lagi paling murah. Karena orang murah disangkanya spare partnya nggak ada Om. Tapi kalau mau lihat di dalam juga nggak ada. Jadi ini bukan hanya ngebengkelin tapi nyetok spare part juga? Iya, betul. Oh, coba. Bangga. Silakan. Nah, ini bagian parts nih Om Mobi. Oh, ini bagian spare part. Ya, ini halo semuanya, ini live nih. Enak sekali ya sambil makan ya. Ini jualan online-nya kayak gini nih Om. Oh, ini jualan online? Ini semua nih, sederet ini. Webinar gitu. Jadi kalau part-part Audi VW? Semuanya ya, insya Allah lengkap. Untuk parts, kaki-kaki. Kalau nggak misalnya ada yang terasa misalnya kemahalan, kita juga menyediakan copotan-copotan untuk kayak elektronik power steering semacam kayak gitu. Ini jadi bikin nggak khawatir nih kalau kita mau beli VW atau Audi lama karena harganya tuh benar-benar ajaib murahnya gitu. Benar-benar ajaib. Bisa A4 cuma harganya berapa? A4 lama-lama? Ya, yang kayak yang versi yang pertama gitu yang pertama di Indonesia tuh. Ya, nggak berani dinyebutin nanti kayak gimana. Jadi terbentuk harga pasar nanti kalau disebutkan. Iya, betul. Ini. Keren ya. Cakep banget, gila banget itu. Aduh. Gitu. Tapi Om Bram, ini Boxster ini kan generasi ketiga ya? Ya. Penyakit apa yang mesti diperhatikan Om Bram? Kami tuh beli bukan kucing dalam karung, tapi karena kami percaya sellernya, jadi kami beli nggak usah banyak lihat-lihat. Kalau untuk mobil roadster sih jujur ya Om, jarang yang
apa namanya, khusus sports itu jarang yang rusak karena kan emang mobil city slicker ya. Maksudnya orang-orang jarang dipakai. Kalaupun itu lebih ke yang fast moving aja. Kemudian juga kalau yang apa SUV kayak Cayenne dan lain segala macam itu sebetulnya masih ada kemiripan dengan Q7 sama apa namanya Touareg. Jadi yang satu platform itu ya. Satu platform. Betul. Kalau ini saya dia nggak sharing sama siapa-siapa nih. Betul. Dia cuma Boxster Cayenne udah. Ya. Dia nggak sharing sama siapa-siapa lagi, dia sendirian. Setuju. Nah, ini ada yang sampai malas ngebangunnya nih. Ini udah malas ngebangunnya nih. Padahal itu edisi pertama ya apa ya, V6 kayak gitu kan, Matic pada eranya ini banget, apa namanya, wow banget, betul. Top banget. Orang pakai itu tuh lebih apa ya, lebih wah dibandingin sama orang pakai seri 3 waktu Cibo, itu zaman itu ya, Cibo iya, bukan Cibo nih. Iya, Cibo bebarengan. Iya. Di sini juga menarik nih sebenarnya Caravelle nih. Ya, ini yang Caravelle ini yang kedua, Apec. Jadi sebetulnya depannya sama yang KTT non-block. Jadi 94 kotak, terus kemudian slide-nya ini yang ini ke kiri. Ini kanan nggak ada ya? Kanan nggak ada. Terus setirnya juga sama gede. Terus dia tapi menangnya Matic, udah Matic kalau yang tahun dulu gitu. Kalau yang 92 masih apa kondisinya manual. Iya. Terus yang zaman dulu juga masuknya sebetulnya nggak ada AC-nya, masih kosong dalam pelompong. Terus komuter banget yang berarti. Ini short, tapi dia pintunya Bardor, yang ini bandor yang dicari G-Class sama ini ya. Iya. Gitu. Lucu juga nih. Terus kemudian baru nanti naiknya ke GL. Iya. GL yang biasa. Jadi ini tiba-tiba menimbulkan ide ya. Ini kan ini harga yang masih jalan berapaan, Om Bram? Sekarang? Tergantung kondisi ya. Antara berapa sampai berapa? Ya mungkin yang itu di bawah 100 dapat nggak? Ada lah, tapi masih bahan ya gitu. Di atas itu masih ini. Oh ya, susah dong. Kalau gua ide gilanya sih yang kalau ada modal sih dibikin Syncro 4x4. Dibikin camper ya. Aduh, dibikin camper cakep banget. Ya. Murmer, budgetnya sampai bikin Syncro. Benar. 4x4. Benar. Waduh. Jadi gini nih, kita mau ceritain ke para penonton ini. Ya. Bahwa tidak perlu takut-takut amat, takut boleh, tapi tidak perlu takut-takut amat kalau mau beli Audi A4 lama, A6 bahkan, terus sama VW Golf ya, atau Caravelle. Nah, apa trik-triknya? Misalnya nih, misalnya kita mau cari apa yang di market gampang. Sebenarnya A4 yang itu model itu kan di market gampang tuh. Banyak. Ya. Tapi apa yang mesti diperhatikan secara umum deh? Yang mesti diperhatikan tuh apa? Kalau nyari Audi VW lama? Pertama dari passionnya dulu, arahnya tuh lebih gimana dulu? Passion dulu. Passionnya emang speedster mau ngebut lebih dari sisi wah atau apa gitu. Tapi kalau misalkan ada orang yang adventure banget atau misalnya, kalau gue bilang sih daripada beli Grand Max mendingan beli yang kayak ginian, harganya budgetnya sama. Daripada gitu. Grand Max? Tuh, ginian! Budgetnya sama. Tapi kalau yang keren lagi, yang diesel 2500 cc yang tipenya tipe GL gini diesel, ada yang 10 seater, itu long wheelbase matic diesel, bisa pakai solar biasa, bukan yang Dex, bisa biasa. Belum gitu. direct injection, belum common rail, itu mah dicebut, maksudnya masih enak deh gitu. Paling PR-nya cuma kaki-kaki sama interior ya, orang Indonesia bisa dah kalau misalnya kemana-mana. Terus juga sama larinya betul. Asik, ya? Masih ini banget gitu, maksudnya masih cukup sederhana lah gitu. Interiornya juga, duduk di sini sama yang duduk di situ, bawa handling positionnya sama kayak BMW, tapi enakan ini. Kalau ngomong handling dibanding ini? Kalau ngomong bawa gitu. Oh ya? Tapi kan ini ya apa ya? Visionnya lu kayak ngelihat itu, kayak ngeliat TV flat gede banget gitu. Boleh juga nih. Bangku tengahnya bisa quick release lagi. Ini 98 masih kosong, maksudnya sebelah kiri doang. Itu lucunya apa? Bodinya juga misah gitu. Jadi orang tertipu pintu. Bener. Gue bikin dummy itu pintu-pintuan tuh. Dikasih handle ya. Tapi bohong. Yang tahun 2000 udah ada. Tahun 2000 kanan kiri udah kayak di A-Team. Gitu. Ini ya pilihannya daripada beli Grand Max. Gitu. Terus sama Golf. Ini Polo nih. Polo.
Ya, ini maksudnya termasuk low maintenance sih, artinya daripada brio-brio gitu. Kalau misal punya budgetnya gitu, mendingan maksud gua speknya Eropa, nyamannya, interiornya, segala macam kalau bekas. Tiguan gitu. Itu biasanya juga sama, kaki-kaki semua full set lagi diganti. Diganti full kit set kakinya. Tapi ada satu hal Om yang paling mengerikan teknologi yang ada di dalam VW yang sudah masuk ke era modern sekali ini ya, yaitu gearboxnya. Gearbox DSG. Nah, itu kan masalahnya banyak di mekatronik. Tahu-tahu jebol. Banyak terjadi di apa ya? Yang 1.4 ya, Sirocco 1.4. Ya, dari Polo juga 1.4, Golf, Tiguan, Touran dan segala macam gitu. Itu gimana cara antisipasinya ya tentu perlu dicek dulu. Kalau misalnya orang mau beli yang bekas, dibawa ke bengkel, mau dealer resmi atau misalnya bengkel seperti kita, biar di scan, ketahuan nanti di SG-nya kan ada ketekanan barnya, ketahuan pressure-nya sampai berapa gitu. Ada yang gigi satunya, nanti solenoidnya ketahuan dari situ ininya. Itu bisa di sini? Bisa. Kita ada ready stock barangnya. Ready stock. Enggak, maksudnya kalau ngeceknya bisa di sini? Bisa. Kita ada ininya. Ada alatnya. Ada alatnya. Gitu. Jadi kalau sebelum deal mobilnya, datang dulu ke sini, cek dulu gearboxnya, general check ya. Untuk kelihatan semuanya. Berapa sih biaya general check up itu? Variatif ya, misalnya kalau misalnya full kayak orang mau transaksi, kita tergantung mobilnya, mobil segede, mobil masih kecil, tapi enggak, ya around 400-500an ya. 400. Oke lah, daripada hilang berpuluh-puluh juta nantinya kan. Iya, kalau misalnya yang tadi, kalau di SG semacam itu, nggak selalu juga karena si mekatroniknya, boleh jadi dari flywheel, bisa jadi dual clutch-nya, semacam itu, gitu. Jadi itu semua berkaitan. Sebetulnya sih kalau ngeliat teknologinya sih itu ini banget, tapi kayaknya sih juga orang jarang ganti oli di SG-nya, perawatannya kan kita nggak tahu misalnya sebelumnya itu seperti apa. Tapi itu ada gitu. Mekatronik. Betul. Kalaupun misalnya orang udah megang mobil lama, terakhirnya mekatroniknya rusak nih. Berapa sih biaya penggantian mekatronik itu? Kalau di dealership resmi mungkin udah di atas kepala 4 ya. Tapi misalnya kalau yang kita refurbish-nya tuh refurbish luar import, start dari 20 gitu. Ini refurbish keluar? Enggak, dari refurbish dari luar. Dari luar. Gitu. jadi ambil copotan, ambil ex refurbish. Iya, gitu. Berapa harganya? 20. Belum sama oli ya, gitu. Belum sama oli. Ya oli kan. Oli TF-nya nggak usah pikirin lah ya. Gearbox udah 20 juta. 20 juta sih oke lah. Iya. 20 berapa? Ya 20. Ya more less. Ya, gitu. Karena kadang-kadang kan kita juga mungkin ada tambahan pas lagi gitu. Ya, sekitar segitu kepala. Iya. Gitu. Menarik kan? Daripada beli brio-brioan. Jauh lebih enak loh, jauh lebih enaknya. Gitu. Kan jadi pengen lagi. Nah, kalau Om Bram Porsche ada juga ya, Om? Kalau belum punya kayak Om Mobil mah apa aja punya. Maksudnya partsnya kalau misalnya di Porsche kenapa-napa? Iya, kalau insya Allah kalau spare part kita kan selalu masukinnya dari Jerman. Ada semua barang-barang ada semua. Kalau mau jadi aman ya? Aman, insya Allah aman. Kalau misalnya ini kita juga selama posisi COVID juga masih masukin gitu. Barang ada masuk ya? Kurir service dan segala macam pakai udara, nggak ada kendala gitu, masuk terus gitu. Oke, luar biasa. Tapi ini di antara VW Audi kenapa ada mobil ini ya? Kenapa ada Pajero Sport tahu-tahu ya? Ini mobil ngebolang tempo hari. Kita sempat mau kita udah dari Jakarta bawa mobil jalan darat sampai ke Frankfurt, Jerman. Sampai Frankfurt? Iya. Naik ini? 100 hari di jalan pakai mobil ini. Betul. Waduh, luar biasa. Tapi kita stop dulu deh video ini ya. Siap. Beda video. Ya, kita akan ngobrol bersama Om Bram. Ya, pengalaman dia dan mungkin tips and trick dari dia mengenai nyetir sampai ke Jerman. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Moto Mobi, Omobi dan Mes Mobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Ke Instagramnya Scooter99 juga, dan ini Bengkel Quattro. Ya, di follow. Terima kasih telah menonton.